Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah kebutuhan-kebutuhan istri yang diabaikan suami. Tadi di segmen awal dijelaskan oleh guru-guru kita. Yang pertama, jadikanlah istrimu sebagai partner. Yang kedua adalah bicara masalah tentang komunikasi yang baik terhadap pasangan. Dan yang ketiga adalah lindungilah istrimu dengan baik, dengan tempat yang baik dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah istri ini paling seneng bicara masalah tentang bahasa. Bahasanya istri itu punya bahasa sendiri, yaitu bahasa kode. Suka ngasih kode ke suaminya, suaminya cuek, akhirnya sakit hati. Nih seperti ini tayangannya, nih sama-sama kita lihat. Oh ya gini, kita udah rapi, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir dimerah-merahin. Ajak kemana kayak ini kita ya bang? Ya Allah, begini amat ya Rabanari. Tiap hari megangin penggorengan, megangin panci, belum ngurusin anak. Ya Allah bang, ajak apa kita ini ya udah cakep ke mall. Istrinya minta diajak jalan-jalan. Nah, bicara masalah perempuan, terutama istri ini paling seneng nih ngasih bahasa kode yang kadang-kadang bikin suaminya tuh juga nggak ngerti maunya nih apa gitu ya kan. Misalnya istri lagi pengen sesuatu malah pakai isyarat, sayang baju ini kayaknya bagus deh gitu ya kan. Kenapa nggak minta beliin aja? Sebenarnya itu kode, minta dibeliin suami gitu. Suaminya cuek nggak dibeliin. Nah, sekarang bicara masalah tentang kebutuhan istri, apakah yang tidak boleh diabaikan suami agar rumah tangga dapat tetap harmonis dan terhindar dari konflik? Kita minta penjelasannya dari guru kita lagi nih, Ustaz Syah. Mohon izin nih, janjinya tadi sebelum segmen Ya 1 berakhir. Ini agak berat nih, tapi ini berat silakan. banget ini Masya Iya, Allah. ayo. Tanpa bermaksud mengajari kembali ataupun menggurui apalagi menceramahi, kami hanya menyampaikan apa yang telah kami baca bahwasanya ternyata ada lagu karena wanita ingin dimengerti. Tapi tidak ada lagu karena lelaki ingin dimengerti. Karena lelaki biasanya lebih mudah untuk berkomunikasinya. Betul. Kalau wanita itu biasanya kalau ada yang ribet ngapain cari yang mudah gitu ya. Kalau ada yang ribet, kalau ada yang susah kenapa cari yang mudah biasa dalam itu. Diomelin sama ibu-ibu yang lagi nonton, gak gitu lagi katanya gitu. Iya kan merasanya gitu. Iya, Padahal iya. ternyata ini stereotip yang memang sudah dididik sejak kecil. Ada istilah dalam ilmu psikologi itu Cinderella Syndrome. Jadi Cinderella Syndrome itu adalah wanita itu memang dididik untuk dilindungi, dimengerti ataupun yang namanya diketahui keinginannya. Jadi memang dari kecil sudah dididik seperti itu. Karena Anda bukan pelindung, Anda bukan penentu keputusan, Anda hanya ingin yang namanya didengar keinginannya. Jadi memang dari kecil yang namanya dididik seperti ini sehingga mereka juga tidak berani yang namanya to the point akan keinginannya. Dan inilah yang membuat kadangkala jadi ribet kan, yang kadangkala menjadi susah. Apakah hal seperti ini dilarang dalam Islam? Tentu saja bisa jadi kadangkala ada keadaan menjadi dilarang di dalam Islam. Ketika yang namanya Allah memerintahkan untuk qaulan sadida, justru tidak mengatakan qaulan sadida. Padahal Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang truth gitu, yang benar-benar gitu, yang haqq, yang langsung menuju kepada poinnya. Akan tetapi kembali tadi, ini karakter yang memang yang namanya memang dididik dari kecil atau dikenal secara umum bahwasanya wanita itu bukan pengambil keputusan. Maka ketika dia menginginkan sesuatu, akhirnya dia berusaha bagaimana caranya supaya laki-laki yang ngambil keputusan, tapi ini niatnya dari dia gitu. Diarahkan sama mereka. Dari wanitanya. Iya. Kalau wanita bilang, aduh dingin banget ya, gitu, itu bisa bermakna ganda banget itu. Aduh dingin banget ya, dingin di sini bisa berarti memang dingin, bisa berarti pengen dipeluk, bisa berarti dingin yang dimaksud adalah karena dia habis nonton film Korea terus ada salju, bisa banyak banget, multitafsir gitu ya, multitafsir banget. Wanita ketika mengatakan barang ini bagus, itu nggak pernah, ih bagus banget, nggak pernah, ih lucu ya. Lucu Ya. saya suka bingung kadang-kadang Kita bahasa kan wanita cowok lucu kalau gitu. lucu ya ketawa gitu. Iya. Kok lucu malah pengen dibeli dia. Kalau dia bilang lucu berarti dia pengen beli. Padahal maksudnya lucu ya itu pengen dibeli gitu. Multitafsir gitu. Al-Quran pun demikian. Al-Quran itu multitafsir gitu. Al-Quran datang dengan sejuta kode. Yasin. Para mufasir tidak berani mengartikan kata Yasin gitu. Ada beberapa ulama mufasir mengatakan Yasin itu panggilannya Rasulullah. Memang ada mengatakan Toha itu panggilan Rasulullah. Kemudian ada lagi Alif Lam Mim.
Para mufasir juga mengatakan ini hanya Allah yang tahu apa maksud arti yang seperti ini gitu. Maka setiap kita membaca tafsir atau membaca Al-Quran itu selalu kita mengatakan kita nggak boleh kita fanatik dengan pengertian kita sendiri gitu. Karena bisa saja apa yang diinginkan Allah, apa yang dimaksud Allah itu berbeda dengan apa yang kita maksud. Sehingga kita tidak boleh fanatik dengan pendapat kita sendiri. Adapun berbicara tentang kode-kodean wanita, sehingga yang namanya wanita sekarang kan sering mengatakan kesetaraan gender. Harusnya kesetaraan di sini adalah tingkat kecerdasan. Mestinya yang namanya diluapkan gitu. Kalau memang merasa kesetaraan gender, jangan hanya ingin menjadi pemimpin tapi masih kode-kodean gitu, masih susah dimengerti. Iya. Tapi kesetaraan gender di sini bagaimana laki-laki berkomunikasi? Insya Allah kalau memang mengaku kesetaraan gender itu memberikan yang namanya komunikasi juga yang mudah dimengerti oleh orang lain gitu. Betul. Apalagi sekarang sudah banyak juga yang namanya pendakwah wanita, penulis wanita, Betul. Masya Allah yang sudah meluapkan perasaannya. Ini alhamdulillah luar biasa. Kita dengar Ustadz Syam nih, insya Allah kalau nanti nikah istrinya nggak nyesel nih. Amin ya Allah, Amin ya Rabbal amin ya alamin. Nah, Rabbal tadi alamin. kita ngebahas dari tadi bicara masalah bagaimana tentang laki-laki seharusnya terhadap wanita. Nah sekarang kita bicara masalah perempuan tadi seperti Ustadz Syam bilang ya. Punya kebutuhan ya yang dimengerti atau dimaklumi suaminya kalau seandainya ngelakuin salah kan gitu. Nah tapi kalau kita bicara masalah tentang suami, banyak suami yang nggak pernah mau ngalah dan nggak mau ngertiin istrinya kalau istrinya bikin salah. Bukannya dimaklumi tapi malah diomelin dan dimarah-marahin istrinya. Kasihan banget. Nah sekarang bagaimana nih harusnya sebagai istri ya menyikapi sosok suami yang tidak mau mengalah ya atau egois atau egosentris ya yang suka menyalahkan istrinya. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Ahmad Khan, silakan. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang suami selalu menyalahkan istrinya dan tidak pernah mau mengalah, lalu langkah dan sikap apa dari seorang istri yang harus dia lakukan? Di antaranya ketika seorang istri memiliki suami yang suka menyalahkan istrinya, tidak pernah mau mengalah, maka yang harus dilakukan pertama adalah kembali lagi bersabar dan ikhlas. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika seorang istri menghadapi suami yang pemarah, kalau tidak punya sifat sabar dan tidak punya sifat ikhlas, maka rumah tangga akan berumur hanya sebentar saja. Auzubillah. Yang ada urusannya kalau marah ketemu marah, nanti dapur pindah ke ruang tamu. Nauzubillah. Piring pada terbuang, pada pecah. Makanya istri harus sabar, istri harus selalu senantiasa ikhlas dengan apa yang ada pada diri suaminya. Karena kekurangan suami itu adalah sesuatu yang harus disempurnakan oleh istrinya, begitupun sebaliknya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, maka yang harus dilakukan oleh istri ketika punya suami pemarah, jangan ikut-ikutan marah juga. Jangan api dibalas sama api gitu ya. Jangan api dibalas dengan api, karena kalau marah dibalas dengan marah, maka tidak akan padam, justru akan semakin membesar. Yang ada permasalahan dalam rumah tangga itu, yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Ini adalah yang paling utama. Lalu kemudian yang ketiga, berilah perhatian lebih kepada suami. Biasanya kadang-kadang suaminya kurang perhatian. Ah, benar. Ya memang rumah tangga itu harus saling perhatian, harus saling mengerti, ya harus saling memahami. Karena kadang-kadang mungkin istrinya juga sibuk dengan urusan rumah tangga. Betul. Suaminya merasa kurang diperhatikan. Betul. Akhirnya suami marah-marah, suami menyalahkan istri, suami akhirnya menjadi orang yang egois. Betul. Tanpa memikirkan istri juga butuh perhatian. Betul. Maka keduanya harus saling memahami, harus saling memperhatikan. Istri berikan perhatian yang lebih kepada suaminya. Lihat apa yang kira-kiranya harus diperhatikan. Maka insya Allah nanti suami juga akan berubah sifat pemarahnya menjadi lebih perhatian dan lebih sayang kepada istri. Lalu kemudian yang keempat, belajar mengalah juga. Belajar mengalah. Jadi suami marah, istri dengarkan. Iya bang, maafin saya bang. Iya bang, maafin saya bang. Emang saya salah bang, maafin. Begitu. Introspeksi diri Introspeksi juga. diri. Introspeksi Jangan diri. jadi bini ketika tahu dirinya salah, suami marah. Nih mohon maaf, kadang-kadang kan kalau suami marah, istri salah, istrinya nggak mau terima. Malah merasa dirinya benar. Begitupun sebaliknya. Kalau seandainya istri dia benar, suami yang salah, istri marah-marah sama suami. Suami juga harusnya apa? Terima dengan lapang dada. Ya Allah, ya Neng maafin abang ya Neng, emang abang salah maafin ya, peluk istrinya. Begitu. Ya, jangan dua-duanya mainan Gengsi. teman-teman, Gengsi, ya. nggak mau minta maaf, akhirnya rumah tangga sebentaran doang. Nauzubillah. Ya, harus saling mengerti, saling memahami, ya dan juga berikan perhatian lebih dan juga harus banyak mengalah. Betul. Lalu kemudian
apabila yang kelima, apabila seorang istri itu dia merasa benar, dia tidak salah ketika disalahkan oleh suaminya, maka dia boleh dan berhak untuk membela diri. Maafin bang, yang saya maksud sebenarnya seperti ini. Pemahaman abang mungkin salah pengertian, biar saya luruskan dulu. Jadinya ada tabayun. Ketika sudah tabayun menjelaskan perkara kedudukan yang sebenarnya, maka yang tadinya samar menjadi terang. Yang tadinya tidak jelas menjadi pasti, kan Masya begitu. Allah, betul. Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah itu jaga adab dan akhlak. Karena mohon maaf kadang-kadang kalau terjadi perdebatan antara suami istri, kadang-kadang suka kurang adab, akhirnya jadi kurang ajar dan dia nggak berbakti sama suami. Dan upaya terakhir adalah pasrahkan kepada Allah, perbanyak doa, dekatkan diri kepada Allah agar diberikan perlindungan dan juga kekuatan, kesabaran serta Amin. diberikan taufik hidayah Masya suaminya Allah. agar lebih sayang kepada istrinya. Tadi Masya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita bagaimana caranya kita sama-sama menyikapi masing-masing dirinya dari suami dan juga dari istrinya. Nah sekarang kita coba lanjutkan lagi nih dengan menghubungi jamaah yang sudah siap curhat online di Islam Itu Indah. Yang sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosial Islam Itu Indah. Sekarang kita akan mencoba untuk menghubunginya. Coba, sudahkah tersambung? Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, sudah ada gambarnya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah iya, oke. Mbak mic-nya jangan terlalu dekat ya Mbak ya, speakernya pecah di sininya. Ya oke, segitu aja cukup. Ini silakan dari hamba Allah mau curhat, silakan Mbak curhatannya. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. saya seorang istri. Dari awal ketemu sama suami itu sampai menikah saya nggak pernah pacaran. Ya. Dan saya lakukan ta'aruf. Di awal perkenalan itu saya melihat seorang suami itu baik-baik aja. Terus dia sayang sama orang tuanya. Jadi itu mungkin menjadi nilai plus saya untuk menerima dia. Terus setelah menikah kami nggak pernah berbaur. Sedangkan saya ingin sekali punya anak. Suami saya juga nggak pernah memenuhi kebutuhan saya seperti materi gitu, seperti kayak kebutuhan perempuan, kecuali kalau saya tidak melakukan pekerjaan rumah layaknya pembantu. Nah, saat ini saya kan sedang bekerja sudah sekitar 4 bulan. Jadi saya pernah ketemu sama suami itu setelah Idul Fitri kemarin. Karena saya harus dikarantina. Karena saya kalau bekerja di rumah sakit. Jadi selama 2 bulan ini saya tidak pernah dihubungi oleh suami saya. Sedangkan saya selalu menghubungi video call, telepon, WhatsApp, itu selalu saya hubungin. Tapi nggak pernah direspon. 2 bulan udah tuh Mbak ya? 2 bulan. Tapi kalau sekitar, kalau misalnya nafkah kayak mengasih uang mingguan, itu dikasih. Tapi kadang saya harus menunggu sekitar 3 atau 4 hari. Jadi nggak tepat waktu. Nah, saya pernah pulang ke rumah sebentar waktu Idul Fitri kemarin, tapi saya malah dimarahin gitu. Kok dimarahin? Jadi saya kurang tahu Ustadz, kenapa. Saya tanya, nggak kenapa-napa, katanya kayak gitu aja. Jadi sikap saya sekarang nih harus kayak gimana? Oke Mbak ya jangan dimatiin dulu teleponnya biar sama-sama kita dengarkan juga nasihat dari guru-guru. Jadi menikah ini sepertinya udah kurang harmonis nih, pada pernikahan ini belum terlalu lama ya. Nah tapi ini bicara masalah tentang keinginan punya anak juga, ternyata istrinya juga tidak dikasih kebutuhannya, gimana mau punya anak kan begitu. Begitu juga dengan bicara masalah nafkah tadi, walaupun tetap dikasih tapi agak delay waktunya. Tapi alhamdulillah masih dikasih. Ini bagaimana penjelasannya Ustaz Syam sebagai istri pulang malah dimarahin sama suaminya, nggak jelas marahnya kenapa gitu loh. Mohon izin coba dari Ustaz Syam dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mbaknya pulang kemana? Pulang ke rumah orang tua mbak atau Orang pulang tua ke tadi. pulang ke rumah orang tua mbak? Iya Mbak ya. Iya, Pulang ke rumah Oh, pulang ke rumah orang tua. Iya. kami. Oh pulang ke rumah suami? Oh malah dimarahi kalau pulang gitu ya. Iya, dia nginep di rumah ibunya. Sedikit bingung kami menanggapinya karena mengatakan bahwa menikah tapi tidak pernah berbaur gitu. Tidak pernah yang namanya komunikasi. Mungkin ada sesuatu yang salah sama suami gitu ya. Maksudnya adalah sesuatu trauma di dalam hatinya yang tapi beliau juga bukan yang namanya membenci mbaknya gitu. Beliau tidak membenci tapi ada sesuatu mungkin yang tidak diceritakan sebelumnya. Itulah pentingnya yang namanya ta'aruf ini, kan dibilangnya tidak pacaran sampai menikah akhirnya. Pentingnya ta'aruf itu kita harus jujur sejujur-jujurnya. Artinya jujur sejujur-jujurnya, ada yang harus kita sampaikan, sebaiknya kita sampaikan. Tapi sudah terjadi pernikahan, maka sekaranglah akhirnya waktunya untuk komunikasi. Mbaknya mungkin lebih membuka hati, Mas kalau ada yang mau disampaikan saya akan terima dengan lapang dada, apapun yang Mas ingin sampaikan. Karena sesuatu yang sangat
janggal gitu ya ketika ada suami istri tapi tidak yang namanya berbaur gitu. Berarti ada yang salah dalam hal ini. Belum dalam, ada cinta sepertinya gitu ya, karena ta'aruf tadi itu, Iya, jadi mungkin. setelah menikah belum ada cinta sampai nggak berbaur gitu loh. Betul. Ini agak aneh memang. Iya, orang yang dipaksa menikah pun kalau yang namanya kewajiban suami istri pasti mereka akan yang namanya sadar bahwasanya ini saya menikah karena Allah. Ketika saya menikah karena Allah maka banyak kewajiban yang harus saya lakukan gitu. Ya coba makanya kita dengar juga Iya, lagi Pak, betul. pendapat dari Ustaz Ahmad Khan bagaimana, silakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ini, Mbak. Kata Allah, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Apabila kalian itu terjadi permasalahan atau perdebatan di dalam suatu urusan, apapun urusannya, terlebih lagi dalam urusan rumah tangga yang teramat sangat harus butuh kepada perhatian lebih, maka kembalikanlah semua itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, maka kita diskusikan, ajak ngobrol suami, ada kejujuran satu dengan yang lainnya. Begitu juga sebelum pernikahan juga harus ada kejujuran. Begitu lagi terlebih ketika sudah ada pernikahan, maka harus saling jujur. Kenapa? Karena kalau tidak ada kejujuran yang ada akhirnya berantakan. Rumah Betul. tangga bisa akan terjadi yang namanya perceraian dan lain sebagainya, Betul. ketidakharmonisan dan lain sebagainya. Karena mungkin kurang komunikasi, kurang jujur, maka diskusikan. Ajak suami ngobrol, musyawarah. Ini kenapa masalahnya kok abang diemin saya? Ya, harus kok empat kenapa? mata nih, Mbak, Iya, ya, harus empat betul. mata nih, nggak Itu bisa harus bicara, lewat nggak bisa telepon nih, lewat nggak bisa. telepon, nggak bisa lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Iya. Harus bicara langsung. Kenapa kok tidak berbaur? Kenapa kok saya diasingkan? Kenapa kok saya tidak boleh ke rumah Mas dan lain sebagainya? Ini harus ditanya. Iya. Ya, harus ditanya, jawabannya harus jelas, lalu kemudian dicari solusinya. Iya. Kira-kira jalan keluarnya apa? Kalau memang saya nggak boleh ke sana, ya berarti Mas dong tinggal sama saya. Kenapa Iya. harus bisa rumahnya? Betul. Kan rumah tangga, suami istri. Ya, jadi jangan apa? Jangan ada yang namanya hal-hal yang samar sehingga bikin rumah tangga jadi nggak ada kejelasan gitu. Betul. Maka harus dijelaskan. Lalu kemudian setelah itu kita juga mesti banyak introspeksi diri. Kira-kira Iya. apa kekurangan kita? Kok sampai hal ini terjadi? Lalu kira-kira apa kekurangan suami? Apa kira-kira kewajiban saya yang belum saya berikan? Begitu juga kewajiban dari suami. Itu harus ada komunikasi yang jelas. Betul. Ya, jadi saling mengungkapkan perasaan, keluh kesah. Ketika semua sudah selesai, cari solusinya. Kalau perlu ajak seseorang yang mengerti, yang ahli di dalam urusan seperti itu. Apakah konsultan pernikahan ataukah datang kepada ulama ataukah kepada orang tua untuk memberikan Itu udah nasihat. solusi akhir tuh Itu ya, solusi solusi akhir. akhir. Kenapa? Agar rumah tangga tetap terjalin dengan harmonis Pada dan bisa walinya, ya. menjalankan Amin, yang iya. namanya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Begitu. Mbak, gimana Mbaknya nih kalau bisa tadi kalau kita dengar nasihat dari guru-guru kita adalah Mbak ini ketemu dengan suami berbicara empat mata Mbak. Dari hati ke hati, coba tanyain tatap pandang suaminya pandang Mbaknya, coba bicara dari hati ke hati juga ya. Siapa tahu mudah-mudahan bisa ada solusinya. Sudah puas? Insya Allah udah puas Mas. Iya, sekarang gini ya Mbak ya, pokoknya Mbak temuin suami, ngobrol empat mata sama suami dari hati ke hati ya Mbak ya. Makasih banyak Mbaknya, ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya. Makasih, Assalamualaikum Mbak. Salam warahmatullahi Ini Masya Allah, ini pelajaran-pelajaran yang kadang-kadang memang ini nggak perlu didapatkan di sekolah, nggak ada didapatkan di sekolah. Sekarang kita lanjutin lagi nih, saya penasaran sama Ustadz Maulana nih, ada kebutuhan terakhir dari istri yang sering diabaikan suaminya. Apakah itu? Dan ternyata Iya. kebutuhan ini tidak boleh terlupakan. Apa itu Ustadz? Setelah petuah, Oh setelah petua, emang ada petua? ada dong. Mana petuahnya? Nih tausiah lewat adegan.
siratal mustaqim. Jadi sepanjang kita berjalan ini, kaki kita tetap pada pendirian di mana kita berjalannya itu di dunia dan di akhirat. Nah buat kita mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Ini